Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Khofifah Yuliana dengan NIM 191745102, Syifaul Janah dengan NIM 191745119, Dwi Agung Wijatmiko dengan NIM 191745127, dan Faridah Aryani dengan NIM 191745134. Kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai teori-teori psikologi perkembangan kognitif. Materi yang pertama yaitu teori kognitif menurut Piaget. Piaget memandang pengalaman sebagai faktor yang sangat dan mendasari proses berpikir anak. Pengalaman berbeda dengan melihat yang hanya melibatkan mata, sedangkan pengamatan melibatkan seluruh indera sehingga menyimpan kesan yang lebih lama dan membekas. 1. Prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Piaget terjadi melalui serangkaian proses, yaitu proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses penyatuan dan pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah ada. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif atau restrukturisasi siswa pada situasi atau informasi baru yang berbeda. Yang ketiga yaitu equilibrium. Equilibrium terjadi pada saat anak mengalami hambatan dalam melakukan akomodasi pengetahuan dan pengalamannya untuk mengadaptasi lingkungan di sekitarnya. Untuk yang berikutnya yaitu ada tahapan-tahapan dalam perkembangan kognitif. Menurut Piaget, setiap individu pasti akan mengalami tahapan-tahapan dalam perkembangan kognitif, yaitu diantaranya ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap sensorik motorik, yang kedua, tahap praoperasional, yang ketiga, tahap konkret, yang keempat, tahap operasi formal. Untuk yang pertama yaitu ada tahap sensorik motorik, yakni usia antara 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca indera dan gerakannya. Perilaku anak pada tahap ini semata-mata berdasarkan stimulus yang diterimanya. Nah, dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, anak dapat memahami sedikit lingkungannya dengan cara melihat, meraba, memegang, mengecap, mencium, dan menggerakkan anggota badannya meskipun belum sempurna. Yang kedua yaitu ada tahap praoperasional, yakni usia antara 2-7 tahun, di mana dalam tahap ini sangat menonjol sekali kecenderungan anak untuk selalu mengandalkan diri pada persepsinya mengenai realitas. Dengan adanya perkembangan bahasa, ingatan, anak pun mampu merekam banyak hal tentang lingkungannya. Namun untuk intelek, anak akan dibatasi oleh egosentrisnya, yaitu ia atau anak tidak menyadari bahwasanya orang lain itu terkadang mempunyai pandangan atau persepsi yang berbeda dengannya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap konkret, yakni usia antara 7-11 tahun. Dalam usia 7 hingga 11 tahun ini, anak-anak sudah mengembangkan pikiran secara logis. Nah, dalam upaya mengerti tentang alam sekitarnya, mereka tidak terlalu menggantungkan diri pada informasi yang datang dari panca indera. Namun, anak-anak sudah mampu berpikir secara konkret dan bisa menguasai sebuah pelajaran yang penting. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap operasi formal, yakni usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini kemampuan siswa sudah berada pada tahap berpikir abstrak, yakni berpikir tentang suatu ide atau gagasan.
berpikir secara konkret, dan bisa menguasai sebuah pelajaran yang penting. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap operasi formal, yakni usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, kemampuan siswa sudah berada pada tahap berpikir abstrak, yakni berpikir tentang suatu ide atau gagasan. Maka mereka mampu mengajukan hipotesis, menghitung konsekuensi yang mungkin terjadi, serta menguji hipotesis yang mereka buat. Bahkan anak sudah dapat memikirkan alternatif dari pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Untuk yang berikutnya, yang selanjutnya yaitu teori kognitif menurut Lev Semenovich Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar memiliki dua tingkat perkembangan berbeda, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual terjadi ketika individu mandiri dalam menggunakan kemampuan kognitifnya secara fungsional. Sedangkan tingkat perkembangan potensial merupakan tingkatan kognitif yang bisa dicapai oleh anak-anak melalui bantuan orang dewasa seperti guru, orang tua, atau teman sebaya yang lebih kompeten. Teori Vygotsky bisa diaplikasikan oleh seorang guru di dalam kelas. Guru bisa menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok kecil. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai teori kognitif menurut Jerome S. Bruner. Bruner mengemukakan bahwa ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu yang pertama, fase informasi, di mana tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru dalam tiap pelajaran siswa selalu memperoleh sejumlah informasi baru. Fase yang kedua yaitu fase transformasi, di mana tahap siswa memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Dan fase yang ketiga, fase evaluasi, untuk mengetahui apakah hasil transformasi yang diperoleh siswa tadi sudah benar atau tidak, dan apakah sudah dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang siswa hadapi. Materi yang terakhir yaitu implikasi teori kognitif dalam pendidikan. Agar discovery dan internalisasi dapat berlangsung secara tepat, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran yang perlu sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa perlu dimotivasi oleh guru agar merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan dan bukan sebaliknya sebagai beban. Yang kedua, pembelajaran hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret sebelum ke hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, setiap usaha mengkonseptualisasikan materi pembelajaran hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa belajar. Yang keempat, pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan pengalaman belajar siswa dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangannya. Yang kelima, materi pembelajaran hendaknya dirancang dengan memperhatikan urutan penyajian secara logis. Demikian pemaparan materi mengenai teori-teori kognitif. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.